pasal yang membahas tahrumus sholatu, tahrumu haram as-sholatu, sholat itu allati laisa laha sababun mutaqaddimun, sholat itu haram allati laisa laha sababun mutaqaddimun, manakala tidak memiliki sebab terdahulu. Sebab itu sebab, mutaqaddimun artinya terdahulu. Wala muqarinun, dan tidak bersamaan. Artinya apa? Salat itu haram apabila tidak memiliki waktu dan sebab. Salat apa yang dimaksud? Yakni salat sunnah. Ada berapa tempat orang itu diharamkan salat? Yakni fi khamsatin awqatin, pada 5 waktu atau pada 5 keadaan. Mana yang 5 itu? Yang pertama, inda tulu'is syamsi, inda ketika tulu'i terbit asy-syamsi, matahari. Ketika terbit matahari. Sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai naik qadra seukuran rumhin. Rumhin itu ibaratnya seperti ukuran tombak. Ukuran tombak. Rumhin itu tombak, tebing. Artinya apa? Ketika matahari sudah bangun, ada matahari sudah bangun. Nah, itu ukuran kita dari sini seukuran tombak, bayang-bayangan. Maka itu diharamkan, sebabnya itu kita sholat sunnah. Kenapa? Insya Allah nanti kita jelaskan pada bab yang ini. Insya Allah kita jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal istiwa'i, dan ketika istiwa. Istiwa itu maknanya matahari berada di atas kepala kita, tepat sudah di atas kepala kita. Itu istiwa. Tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah di situ. Fi ghairi yaumil jum'ah, pada selain hari Jumat. Berarti sholat Jumat boleh, mungkin sholat sunat yang lain. Hatta tazula, sampai bergeser itu matahari. Nah, jadi yang dimaksud di sini, ya, sebelum kita lanjut, kita diharamkan melaksanakan sholat, yakni sholat sunnah, bila tidak memiliki sebab yang mutlak. Contohnya mana? Seperti sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah setelah asar. Kemarin ada yang bertanya, insya Allah akan terjawab di pembahasan ini. Nah, namun jika dia memiliki sebab, maka boleh kita melaksanakan sholat di waktu-waktu yang diharamkan, seperti yang dikatakan di dalam kitab ini. Mana sebab-sebab itu? Yang pertama, kalau kita lupa atau ketiduran, misalkan sholat subuh ketiduran sampai inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu naik seukuran tombak. Disitulah tempat kita bangun, maka wajib hukumnya langsung mengkodok sholat. Kenapa? Sebab dia ketiduran. Maka boleh kita melaksanakan sholat di sana. Yang kedua, sebab itu kalau kita lupa lantaran apa? Lantaran main game PUBG. Apa lagi? Berhias terlalu lama. Bagi kaum yang wanita, yang merasa dirinya wanita, lupa sholat, ingat ketika mau terbit matahari, maka wajib dia langsung mengkodok sholatnya. Tidak usah menunggu waktu subuh. Nah, ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita.
Kita tunggu waktu subuh lagi baru kita qada sholat. Nah, ini pemahaman yang sesat, bijaran yang sesat. Jadi kita kalau sudah bangun ingat belum sholat, maka langsung diqada sholatnya. Usolli, misalkan sholat subuh seperti biasa, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Tinggal diubah adaan itu menjadi qada. Itu sebab yang kedua, maka boleh kita sholat sunnah atau sholat wajib. Yang ketiga, yakni kita mau sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini ada sholat yang dikerjakan ketika mau masuk masjid. Ketika sudah masuk masjid, baru tiba ke dalam masjid langsung sholat. Itu tusalli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niatkan sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu adalah karena sebab. Baik, yang terakhir ya. Yang keberapa itu? Yang keempat, sholat sunat setelah tawaf boleh dilaksanakan walaupun di waktu yang haram, dianjurkan. Nah, yang terakhir, mohon maaf, sholat jenazah. Masa kita nunggu waktu yang halal dulu untuk sholat jenazah? Nah, jenazah itu harus segera diproseskan. Maka kalau sudah waktunya untuk sholat jenazah, maka boleh kita menyolatkan jenazah di waktu-waktu yang haram. Nah, ini pembahasan kita. Itu sebab-sebabnya boleh kita melaksanakan sholat di waktu yang haram. Nah, selanjutnya yakni wa indal isfirar dan ketika isfirar, kemerah-merahan. Warna matahari itu kemerah-merahan, sinarnya kemerah-merahan. Hatta taghruba, sampai tenggelam. Artinya apa? Mau mendekati waktu maghrib. Tidak boleh kita sholat di sana kecuali dengan sebab-sebab yang sudah kita bahas tadi. Faham ya? Baik, yang berikutnya, wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta sampai tatlu'a, terbit asyamsu, yakni terbit matahari. Jadi tidak boleh kita sholat sunnah atau sholat yang lain setelah sholat subuh. Begitu pula dengan wa ba'da sholatil asri, dan dan setelah sholat asar, hatta taghruba, sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh kita melaksanakan sholat. Kalau dengan sebab-sebab yang tadi, misalkan dia masuk masjid setelah sholat subuh, katanya haram. Tapi kalau dengan sebab dia baru masuk masjid lalu mau menunaikan sholat tahiyatul masjid, maka tidak apa-apa, boleh dilaksanakan. Yang penting ada sebab mutlaknya, ada sebabnya kita melaksanakan sholat. Sholat jenazah walaupun waktunya haram boleh. Terus sholat setelah tawaf, kalau sudah selesai tawaf pas pada waktu yang haram, di situ kita selesai melaksanakan melaksanakan tawaf, langsung sholat, maka boleh. Terus setelah selesai apa lagi? Mau menyolatkan jenazah di waktu yang haram, boleh. Nah, itu. Jadi yang penting ada sebab. Nah, selanjutnya pertanyaannya, why? Kenapa tidak boleh sholat setelah waktu subuh dan setelah waktu asar? Itu pertanyaannya yang kemarin. Alhamdulillah dijawab oleh kitab ini, walaupun penjelasannya tidak rinci. Insyaallah kita yang akan menjelaskan. Baik, kenapa? Karena Nabi SAW ya pernah bersabda yang artinya, jadi kita itu memang mutlak dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena waktu tersebut terdapat 2 tanduk syaitan yang lagi mekar, merona di situ. Nah, dijawab oleh Sayyidina Umar ya, dengan penjelasan Nabi tersebut, ya, kita dilarang sudah sholat sunat setelah sholat waktu subuh dan asar. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan penjelasan Sayyidina Umar itu belum jelas, sehingga beliau menjawab,
Sayyidah Aisyah, kenapa kita dilarang beribadah setelah waktu asar, setelah waktu maghrib, setelah waktu subuh, waktu istiwa, waktu ketika mau terbit matahari? Karena itu menyerupai waktu ibadahnya orang-orang penyembah api. Siapa orang-orang penyembah api itu? Yang dikenal dengan orang Majusi, orang yang berkeyakinan menyembah api. Makanya diharamkan sama Nabi. Kenapa? Karena waktu-waktu tersebut disitulah biasanya orang-orang Yahudi ibadah, orang-orang Majusi ibadah. Makanya yang diharamkan. Supaya apa? Supaya tidak menyerupai ibadah orang-orang Majusi. Siapakah orang Majusi itu? Nah, itu pertanyaannya selanjutnya. Orang Majusi ini adalah orang yang berkeyakinan menyembah api sebagai sifat, sebagai simbol daripada Tuhannya. Siapa nama Tuhannya orang Majusi? Namanya adalah Ahura Mazda. Ahura Mazda. Ahura Mazda. Itu nama Tuhannya orang Majusi. Apa arti Ahura Majusa? Yakni adalah Tuhan kebaikan atau Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Sedangkan Tuhan yang buruk jadi Tuhannya itu ada dua. Tuhan baik, Tuhan buruk. Kalau Tuhan baik, yakni simbolnya api tadi. Kalau sudah dinyalakan api itu, mulai dah mereka ibadah. Siapa namanya tadi Tuhannya? Ahura Mazda. Ahura Mazda. Itu nama Tuhannya. Dewa kebaikan atau Tuhan kebaikan. Sudah? Nah, kalau dewa kejahatan, siapa namanya? Masa di jalur waton? Nah, baik ya. Kalau tidak salah yang saya ingat itu Ar-Rahman, kalau tidak salah. Ar-Rahman itu dalam bahasa Islam itu artinya baik. Tapi orang-orang itu dikatakan Tuhan yang jahat. Lah kenapa itu sebagai Tuhannya mereka api itu? Dikarenakan api itu sebagai simbol sifat ketuhanannya. Kenapa harus api? Karena api kalau dinyalakan akan memiliki cahaya. Jadi Tuhan bagi mereka, yakni simbol api itu karena ada cahaya yang memancar di api. Boleh enggak? Ya bolehlah menurut mereka. Menurut kita tidak boleh. Bertentangan dengan akidah kita, dengan keyakinan kita. Itu bangsa-bangsa Majusi. Siapa nama pendiri? Oh, berarti ada pendiri. Kalau Islam pendirinya, pembawa agamanya adalah Nabi Muhammad. Ini Islam atau gimana semuanya ini? Islam ya. Saya kira Islam hanya KTP dan facingnya saja. Baik. Pendirinya agama Majusi itu namanya Zarathustra. Zarathustra. Itu nama pendirinya atau pembawa ajaran tersebut. Jadi disembah api. Jadi itulah makanya dalam agama kita, di dalam agama Islam melarang kita untuk ibadah pada waktu tersebut dikarenakan orang-orang Yahudi ibadah pada waktu tersebut. Paham ya? Baik. Wallahu a'lamu bishawab.